Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novita Sari, NIM 191041113 dari kelas Manajemen A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jember. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi marketing komunikasi. Strategi marketing komunikasi. Komunikasi pemasaran adalah kegiatan komunikasi yang ditujukan untuk menyampaikan pesan kepada konsumen dan pelanggan dengan menggunakan sejumlah media dan berbagai saluran yang dapat dipergunakan dengan harapan terjadinya 3 tahapan: perubahan pengetahuan, perubahan sikap, dan perubahan tindakan yang dikehendaki. Adapun jenis media yang dapat digunakan seperti folder, poster, filters, televisi, radio, majalah, dan surat kabar. Menurut Kotler dan Keller, menyatakan bahwa komunikasi pemasaran, marketing communication, adalah sarana di mana perusahaan berusaha menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen secara langsung maupun tidak langsung tentang produk dan merek yang dijual. Marketing communication merupakan bentuk komunikasi yang bertujuan untuk memperkuat strategi pemasaran guna meraih segmen pasar yang lebih luas. Perusahaan menggunakan berbagai bentuk komunikasi pemasaran untuk mempromosikan apa yang mereka tawarkan dan mencapai tujuan finansial. Komunikasi pemasaran dapat dipahami dengan menggunakan 2 unsur pokoknya, yaitu komunikasi dan pemasaran. Jika digabungkan, komunikasi pemasaran mempresentasikan gabungan semua unsur dalam bauran pemasaran merek yang memfasilitasi terjadinya pertukaran dengan menciptakan suatu arti yang disebarluaskan kepada pelanggan atau klien. Tujuan marketing communication. Yang pertama adalah perubahan pengetahuan. Tahap knowledge change, perubahan pengetahuan, informasi yang disampaikan mengenai produk mulai dari brand, fungsi dan kegunaan, kemasan, dan figur penggunaan produk. Yang kedua, attitude change. Tahap attitude change merupakan perubahan sikap. Komunikasi ditujukan guna memperkuat kedudukan brand, merek dengan menggunakan strategi pesan seperti menginformasikan keunggulan suatu produk dan citra lembaga. Yang ketiga, perubahan perilaku. Pada tahap perubahan perilaku, pesan ditujukan guna menunjukkan sebuah alasan, reason, kepada suatu produk atau jasa tersebut masih menjadi yang terbaik dibandingkan dengan produk yang lain. Tugas seorang marketing communication. Yang pertama adalah marketing communication harus pandai dalam melakukan promosi. Yang kedua, mengiklankan produk. Yang ketiga, memasarkan produk secara langsung. Yang keempat, bernegosiasi secara langsung. Yang kelima, berhubungan dengan baik dan tidak memutuskan hubungan dengan pihak lain. Ada beberapa media komunikasi yang digunakan oleh pemasar untuk menyampaikan pesan. Yang pertama, periklanan. Karena banyaknya bentuk dan penggunaan periklanan, sangat sulit untuk membuat generalisasi yang merangkum semuanya. Yang kedua, promosi penjualan. Walaupun alat promosi penjualan, kupon, kontes, harga premi, dan sejenisnya sangat beragam, semuanya memberikan 3 manfaat yang berbeda. Yang pertama, komunikasi, insentif. Yang ketiga, ajakan. Dan yang ketiga, hubungan masyarakat. Daya tarik hubungan masyarakat dan publisitas didasarkan pada 2 sifat khusus. Yang A, kredibilitas tinggi. B, dramatisasi. Pemasaran cenderung kurang menggunakan hubungan masyarakat, tetapi program hubungan masyarakat yang direncanakan dengan baik dan dikoordinasikan dengan elemen bauran promosi yang lain dapat menjadi sangat efektif. Yang keempat, penjualan personal. Penjualan personal adalah alat yang paling efektif biaya pada tahap proses pembelian lebih lanjut, terutama dalam membangun preferensi, keyakinan, dan tindakan pembeli. Penjualan personal memiliki 3 ciri khusus, yaitu yang A,
konfrontasi personal, yang B, mempererat, yang C, tanggapan. Yang kelima, pemasaran langsung. Meski terdapat berbagai bentuk pemasaran langsung, surat, langsung, pemasaran jarak jauh, pemasaran elektronik, dan sebagainya. Semuanya memiliki 4 karakteristik, yaitu yang A, non-public, yang B, disesuaikan, yang C, terbaru, dan yang D, interaktif. Strategi komunikasi pemasaran. Kegiatan komunikasi pemasaran yang baik perlu strategi yang tepat supaya tujuan komunikasi dapat tercapai sesuai harapan yang diinginkan. Perencanaan strategi marketing communication. Perencanaan strategi marketing communication meliputi sejumlah strategi pesan dan visual yang secara bertahap mengikuti alur perubahan. Dan perubahan tersebut harus dipahami secara tepat melalui riset komunikasi pemasaran, marketing communication research. Dari materi marketing communication, saya mengambil studi kasus outlet bau dimsum. Kelebihan dan kelemahan tradisional Chinese steamer. Kelakat atau kukusan tradisional yang terbuat dari bambu ini memiliki keunggulan berupa hasil kukusannya yang memiliki aroma yang khas, yakni aroma bambu yang diuapi. Sehingga bisa menambah selera makan karena dimsumnya bisa memiliki bau yang harum. Juga pada saat diangkat, maka kukusan bambu ini lebih ringan dan juga tidak akan terlalu panas. Karena bambu itu bukan penghantar panas. Sedangkan bahan material aluminium itu bersifat penghantar panas. Namun, pemakaian alat tradisional tersebut juga memiliki kekurangan, yakni dari segi perawatannya yang agak sulit, dan juga daya tahan pakainya yang lebih pendek karena mudah rusak. Perawatan kukusan bambu ini memang agak sulit dan harus rajin, karena tiap kali selesai digunakan harus segera dibersihkan agar tak ada sisa bahan makanan atau dimsum yang masih menempel di sela-sela kukusan tradisional tersebut. Dan lalu dikeringkan dengan cara diangin-anginkan. Jika tidak, maka akan sangat mudah tradisional Chinese steamer ini lantas menjadi berjamur. Outlet bau dimsum. Profil. Salah satu usaha mikro kecil atau menengah yang berada di salah satu titik tempat strategis, yaitu terletak di depan Alfamart, Jalan Dr. Subandi, tepat di depan Rumah Sakit Umum Daerah Subandi, yaitu usaha dimsum yang bernama Bau Dimsum. Usaha ini didirikan oleh Putri Pertiwi dan 2 rekan lainnya. Usaha ini baru saja didirikan pada tanggal 19 Maret 2021 kemarin. Strategi komunikasi pemasaran dari Bau Dimsum tersebut. Langkah yang pertama, mencari tempat yang strategis untuk kalangan ke atas, dikarenakan harga dimsum mahal. Jadi pengusaha dimsum tersebut memilih menempatkan outletnya di depan RSUD Subandi. Langkah yang kedua, menjalin komunikasi yang baik dengan pelanggan dengan cara sekedar bertukar bicara. Karena dengan hal itu pelanggan merasa akrab dan nyaman dibandingkan hanya duduk menunggu pesanan selesai. Langkah yang ketiga, mempromosikan lewat akun IG dan WA di masing-masing akun partner Bau Dimsum, tidak terkecuali karyawan. Dan begitu semakin banyak akun-akun mempromosikan produk kita, maka semakin banyak orang di luar sana yang mengetahui kehadiran produk Bau Dimsum. Langkah yang keempat, memberi paket produk free untuk kalangan atas seperti dokter, pengusaha, selebgram, dosen, dan lainnya, seperti endorse. Sekian materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.